Malam itu, saat semua orang tertidur, Raimon pergi ke suatu tempat. Dia berada di arah tempat istana sang putri berada. Para penjaga yang dilewatinya memberi hormat kepadanya, dan Raimon menerima sapaan mereka dengan ringan dan berjalan tanpa ragu-ragu. Tempat dia tiba adalah halaman yang menghadap ke kamar tidur sang putri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke jendela kamar tidur tempat Agnes sedang tidur. Lampu dimatikan karena dia sudah tertidur. Setelah berbicara dengan Damian, pikirannya yang kacau sekarang menjadi lebih jernih. Dia masih merasa cemas, tetapi memikirkan hal itu sebagai awal yang baru membuatnya merasakan getaran yang aneh. Ya, dia beruntung bisa memulai semuanya dari awal lagi. Ini adalah kesempatan untuknya, kesempatan untuk menjadi orang yang berbeda dengan ayahnya. Dia tidak ingin melihat Agnes terluka seperti ibunya. Setelah dia ingat-ingat, bukankah Agnes kembali bernapas setelah dia berjanji akan melakukan apapun demi Agnes? Kau pasti bisa mendengar ucapanku itu. Seperti biasanya, kau kembali untuk menggenggamku. Sebelumnya, Raymond menganggap bahwa kembalinya Agnes adalah sebagai malapetaka. Tapi sekarang dia bisa merasakan kalau itu adalah takdir yang menghubungkan mereka. Jendela kamar tidur Agnes tiba-tiba terbuka, seolah-olah Agnes menanggapi kata-katanya. Saat melihat wajah Agnes melalui jendela, Raymond merasakan getaran aneh. Melihat wajahnya secara langsung, membuatnya menyadari bahwa dia benar-benar masih hidup. Sensasi aneh menyelimuti Raymond bersamaan dengan rasa lega. Setelah dipikir-pikir, Raymond jadi penasaran bagaimana Agnes jatuh cinta padanya sebelum dia kehilangan ingatannya. Apakah dia jatuh cinta pada pandangan pertama? Ataukah perasaan itu muncul secara perlahan? Lalu, bagaimana Agnes akan mencintainya kali ini? Mungkin pada saat mata mereka bertemu, Agnes akan jatuh cinta padanya lagi. Dia merasa seolah-olah momen ini adalah bagian dari dongeng yang pernah dibacanya saat masih kecil. Sudut-sudut mulut Raymond perlahan membentuk garis. Itu adalah senyum yang indah seperti lukisan. Aku tidak sabar menantikanmu kembali jatuh cinta padaku, sampai aku tidak bisa menahan diri. Kali ini, aku akan memenuhi ingatanmu hanya dengan kenangan indah tentangku. Dengan begitu, kau tidak akan bisa meninggalkanku lagi. Bagi sebagian orang, itu terasa seperti adegan dari dongeng. Tetapi bagi yang lain, itu terasa seperti adegan dari film horor. Agnes segera menutup jendela. Padahal aku membuka jendela karena gerah. Tapi kenapa berdebah itu menatap jendela kamar orang lain tengah malam begini seperti orang mesum? Seluruh tubuh Agnes terasa dingin, seolah-olah dia tidak merasa kegerahan sebelumnya. Tentu saja, reaksinya bisa berbeda tergantung dengan siapa dia berurusan. Seandainya itu adalah Kylo, Agnes pasti akan melompat keluar dari jendela lantai 2 tanpa ragu dan mendarat dengan sempurna. Lalu, langsung mengajaknya kencan malam yang diterangi cahaya bulan itu. Namun itu adalah Raymond Spencer. Dia merasa merinding karena itu bukan orang yang dia inginkan. Mengingat dia membuntutinya pada hari kecelakaan saja sudah aneh. Ditambah lagi, Agnes mendengar kalau Raymond bertengkar dengan Kylo di depan kamarnya. Sebenarnya kenapa dia seperti itu? Setelah dengan hati-hati menutup tirai jendelanya, Agnes kembali ke tempat tidur. Sudahlah, lebih baik aku memikirkan kencan besok saja. Beberapa hari telah berlalu sejak hari itu. Sesuai janji, Kylo mengunjungi istana putri setiap hari. Berkat alasan itu, dia bisa mengusir pelayan Viscount Grey yang datang setiap hari. Dia memberi pelayan Viscount Grey alasan bahwa dia sedang sibuk karena harus segera melaksanakan perintah dari sang putri. Perlakuan orang-orang di sekitarnya pun mulai berubah. Bahkan para bangsawan wanita juga mulai mendekati dan berbicara dengannya. Hari-harinya belakangan ini sangatlah damai, sampai dia curiga kalau ini hanyalah sebuah mimpi. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilakukan Kylo. Dia hanya menjadi teman bicara bagi Putri Agnes dan berjalan-jalan bersamanya. Itu bukanlah tugas yang terlalu sulit. Namun Kylo merasa ada beban berat yang menekan pundaknya setiap hari. Dia bahkan ingin melarikan diri dari ibu kota dengan dalih sebuah misi.
Dokter istana bilang saya pulih dengan cepat. Ini berkat Sergey. Terima kasih ya. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Apa maksud Anda? Anda kan selalu mendampingi saya seperti ini. Tapi bukankah siapapun bisa melakukan ini? Saya tidaklah istimewa. Apa Anda tidak suka bersama dengan saya? Tidak, tidak. Maksud saya bukan begitu. Anda benar. Siapapun bisa menemani saya jalan-jalan. Tapi tidak sembarang orang bisa membuat saya nyaman dan menikmati waktu bersama seperti ini. Saya menjadi tenang dan senang saat bersama Anda. Jadi, bukankah bisa dibilang kalau kesembuhan saya juga berkat Anda? Semua itu berkat Putri Agnes yang menerpanya seperti angin musim semi yang sejuk. Dokter istana mengatakan bahwa sama sekali tidak ada yang salah dengan Agnes. Namun bagi Kylo, jelas bahwa Agnes sudah gila. Masalahnya adalah dia sangat terganggu oleh perilaku aneh sang putri. Setiap kali Agnes tersenyum, setiap kali Agnes mengucapkan kata-kata yang baik, hatinya berdebar-debar seperti perahu layar yang diterjang ombak dan badai. Kylo tidak bisa tidur nyenyak setiap hari. Namun, siapapun yang menempatkan diri di posisinya pasti akan mengerti. Saat dihadapkan dengan senyum lembut seorang putri yang bagaikan kelopak bunga yang berterbangan, jelaslah bahwa siapapun orangnya, dia akan sama terguncangnya seperti dirinya. Terkadang dia berpikir kalau putri sengaja membuatnya salah paham dengan hari-hari yang seperti mimpi ini untuk kemudian merampas segalanya dalam sekejap dan membuatnya putus asa. Karena itu, dia tidak boleh terhanyut begitu saja. Ini hanya perubahan sesaat sang putri. Jika dibandingkan dengan orang lain, Kylo paling tahu kalau dirinya sama sekali tidak istimewa. Dan suatu saat nanti, semuanya pasti akan kembali seperti semula. Kemudian mereka duduk berdampingan di bangku terdekat. Kylo duduk dengan kaku karena sangat gugup. Sembari menunggu waktu berlalu dengan cepat, tiba-tiba jari-jari Putri Agnes menyentuh pipinya. Dia terkejut dan menoleh untuk bertemu dengan mata berwarna ungu muda. Sang putri tersenyum, melipat matanya membentuk setengah bulan dan memperlihatkan kelopak bunga di tangannya. Ada kelopak bunga jatuh di pipi Anda. Saat kembali melihat senyum Agnes, Kylo tanpa sadar berpikir, mungkinkah dia